Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Kamila Susanto dari Sistem Informasi 5D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang paradigma dan pendekatan penelitian dalam metodologi penelitian. Paradigma. Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori. Paradigma penelitian menjelaskan bagaimana peneliti memahami suatu masalah, serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian. Dalam lingkup ilmu manajer sistem informasi atau MSI, paradigma penelitian ilmiah dibagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu design science dan behaviorism. Design science atau science design, yaitu paradigma pemecahan masalah yang berfokus pada pencarian inovasi yang mendefinisikan ide, praktik-praktik, kapabilitas teknis, dan produk melalui serangkaian proses analisis, desain, implementasi, manajemen, dan penggunaan sistem informasi yang dapat digunakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, behaviorism atau keperilakuan, yaitu berakar pada metode riset sains natural dan sains sosial, seperti statistika, psikologi, sosiologi, dan bidang keilmuan manajemen lainnya. Paradigma keperilakuan ini membangun dan memvalidasi teori-teori yang menjelaskan dan memprediksi fenomena manusia dan organisasi terkait dengan analisis, desain, implementasi, manajemen, dan penggunaan sistem informasi. Paradigma penelitian keperilakuan SI terdiri dari dua kelompok, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif yaitu berfokus pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan menggunakan prosedur statistika. Sedangkan penelitian kualitatif, paradigma kualitatif berfokus pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan realistis yang holitis, kompleks, dan rinci. Berikut tabel paradigma kualitatif dan kuantitatif. Perbedaannya bisa dilihat dari paradigma kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode kualitatif, memahami perilaku manusia dari sudut pandang aktor, pendekatan fenomenologi, tidak terkendali, naturalistik, pengukuran observasional, subjektif, perspektif peneliti, tidak menjaga jarak dengan data, grounded, orientasi pencarian eksplorasi, ekspansionis, deskriptif, dan induktif, orientasi proses, validitas sangat penting, nyata, kaya, dan mendalam. Sedangkan paradigma kuantitatif, metode kuantitatif, mencari fakta atau penyebab fenomena sosial secara objektif, pendekatan logical positivism, dapat dikendali, pengukuran terkendali, objektif, perspektif di luar peneliti, menjaga jarak dengan data, ungrounded, orientasi verifikasi, konfirmatori, reduksionis, inferensial, hipotetiko-deduktif, orientasi hasil, reliabilitas sangat penting, hard data, data mudah direplikasi. Dan ini juga terdapat perbedaan antara paradigma kualitatif dan kuantitatif. Bisa dilihat sendiri. Lalu, berdasarkan tujuannya, penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar yaitu bertujuan mengembangkan dan memperluas batas-batas ilmu pengetahuan, bersifat tidak secara langsung, dengan tujuan untuk mendapatkan pemecahan bagi suatu permasalahan khusus. Sedangkan penelitian terapan yaitu bertujuan untuk menghasilkan keputusan dan kebijakan khusus untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan khusus pada konteks tertentu. Berdasarkan tujuannya, penelitian terapan dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi yaitu penelitian yang diharapkan memberi masukan atau mendukung pengambilan keputusan tentang nilai relatif dari dua atau lebih tindakan alternatif. Yang kedua, penelitian pengembangan, yaitu untuk mengembangkan produk sehingga produk tersebut mempunyai kualitas yang lebih baik. Dan yang terakhir, penelitian tindakan. Penelitian yang dilakukan untuk segera digunakan sebagai dasar tindakan pemecahan masalah.
Tabel perbedaan penelitian dasar dan terapan. Ada kolom kriteria, penelitian dasar, dan penelitian terapan. Di dalam kriteria terdapat lingkup penelitian, inisiatif penelitian, biaya penelitian, jenis penelitian, disiplin penelitian, setting penelitian, fleksibilitas, sensitivitas biaya, jadwal penelitian, manfaat penelitian, sifat penelitian, dan yang terakhir jenis pengujian. Untuk penelitian dasar sendiri yaitu akademik, inisiatifnya peneliti, biayanya penelitian atau hibah, jenisnya mandiri, disiplinnya 1 atau 2, settingnya itu laboratorium dan lapangan, lebih fleksibel, sensitivitas biayanya rendah, jadwal penelitiannya longgar, manfaatnya pengembangan ilmu, sifat penelitian menjawab sedikit pertanyaan, dan jenis pengujiannya signifikansi secara statistis. Sedangkan untuk penelitian terapan, lingkup penelitiannya pemerintah dan bisnis, inisiatif penelitiannya sponsor, biayanya sponsor melalui kontak, jenis penelitiannya kelompok, disiplin penelitiannya multidisiplin, setting penelitiannya lapangan, kurang fleksibel, sensitivitas biaya tinggi, jadwal penelitiannya ketat, manfaat penelitiannya untuk pemecahan masalah, sifat penelitiannya menjawab lebih banyak pertanyaan, dan jenis pengujiannya signifikansi secara praktis. Selanjutnya, berdasarkan karakteristik masalah, penelitian dapat dibedakan menjadi 6, yaitu penelitian historis, yaitu kegiatan penelitian, pemahaman, dan penjelasan kondisi yang telah lalu. Kedua, penelitian deskriptif, yaitu pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan terkait subjek penelitian. Yang ketiga, penelitian korelasional, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel dan membuat prediksi berdasarkan korelasi. Yang keempat, penelitian kausal komparatif, yaitu penelitian yang bertujuan menguji hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel. Yang kelima, penelitian eksperimen, yaitu untuk menguji hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih, dan peneliti melakukan pengendalian terhadap setidaknya satu variabel independen. Dan yang terakhir, penelitian kasus dan lapangan, yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti dan interaksinya dengan lingkungan. Dalam metode penelitian MSI, memberi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi seorang peneliti dan praktisi dalam menjawab masalah dan menghadapi tantangan lingkungan saat pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil akan bersifat lebih ilmiah atau logis, rasional, dan objektif. Pengambilan keputusan didasari pada dua urgensi, yaitu peningkatan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap informasi yang lebih akurat, relevan, dan tepat waktu, serta ketersediaan sumber daya untuk mewujudkan SI, seperti Chief Information Officer, manajer IT, dan dewan direksi pada konteks organisasi dan bisnis. Dalam bidang bisnis, metode penelitian untuk meningkatkan laba perusahaan dan sumber keunggulan bersaing. Metode penelitian bisnis dapat mendukung keefektifan proses pengambilan keputusan manajerial dan mengurangi ketidakpastian dengan menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Dalam bidang akademis, metode penelitian menjadi kompetensi inti sebuah profesi, yaitu menjadi alat bagi para akademis untuk mengungkap, menjawab, dan menjelaskan masalah dan pertanyaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu dan pengetahuan. Menurut Cooper dan Emory, terdapat beberapa alasan pentingnya keterampilan metode penelitian, yaitu penelitian dan manajer memerlukan lebih banyak informasi sebelum mengambil keputusan. Maka metode penelitian menjadi sarana membantu dalam mengumpulkan, menyeleksi, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia. Kedua, metode penelitian memberi kesempatan kepada setiap orang dalam organisasi untuk menunjukkan kompetensi dan kontribusi kepada organisasi. Dan yang terakhir, metode penelitian memberi kemampuan kepada setiap organisasi untuk mengevaluasi dan menelaah setiap proses dan hasil penelitian sehingga proses perbaikan dapat berjalan secara berkelanjutan. Metode ilmiah. Metode penelitian adalah epistemologi atau cara untuk memperoleh pengetahuan dalam kajian filsafat.
Penelitian ilmiah berfokus pada metode yang kokoh untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menarik kesimpulan yang sahih. Penelitian ilmiah melibatkan pengembangan dan pengujian teori. Metode ilmiah memiliki beberapa karakteristik umum sebagai berikut: kritis dan analitis, logis, keterujian, objektif, konseptual dan teoretis, empiris, sistematis, menjadikan tujuan secara jelas, kokoh, memenuhi kriteria validitas internal dan eksternal, dan yang terakhir, parsimoni. Norma dan kaidah penelitian ilmiah. Yang pertama, skepticism, yaitu peneliti harus bersifat terbuka terhadap hal-hal baru namun tetap kritis. Yang kedua, curiosity, yaitu peneliti harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang ketiga, communalism, yaitu pengetahuan ilmiah harus disebarluaskan dan dimiliki bersama. Dan yang keempat, honesty, yaitu kejujuran merupakan norma utama bagi seorang peneliti. Berikut tabel kriteria penelitian ilmiah riset kuantitatif dan kualitatif. Ada kolom kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Dalam riset kualitatif, kredibilitasnya yaitu konstruksi realitas memenuhi syarat dan dapat dipercaya, sedangkan dalam kuantitatif, validitas internal. Transferabilitasnya dalam riset kualitatif dapat diterapkan pada konteks lain yang memiliki kesamaan, sedangkan pada kuantitatif, validitas eksternal. Bagian dependabilitas dalam riset kualitatif, stabilitas interpretasi, sedangkan riset kuantitatif yaitu reliabilitas. Konfirmabilitasnya dalam riset kualitatif, konstruksi interpretasi peneliti dapat ditelusuri kembali melalui catatan prosedur penelitian, sedangkan dalam riset kuantitatif, objektivitas. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.